Di sebuah daerah di Indonesia Timur dengan luas wilayah lebih dari 4 kali lipat Provinsi DKI Jakarta, hanya terdapat satu lapangan futsal. Dengan populasi lebih dari 140.000 masyarakat di dalamnya, kebutuhan akan sarana dan prasarana olahraga menjadi krusial. Disinilah hadir aset negara untuk menjawab permasalahan tersebut. Inilah cerita tentang memaksimalkan aset negara di tanah Papua. Selamat datang di Siniar Dioteva. Itu sudah. Sebuah siniar persembahan dari Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku Kementerian Keuangan. Siniar Dioteva diambil dari nama satu bangunan di Jayapura, yaitu di Papua, adalah Jembatan Merah Yoteva. Sesuai dengan fungsinya, Siniar Yoteva bertujuan sebagai media penghubung antara DJKN dan masyarakat terkait informasi-informasi tentang DJKN, per-PNS-an, bahkan kehidupan di Papua. Apa kabar Sobat Yuteva dimanapun kalian berada, dimanapun kalian mendengar siniar ini, kami harap dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Ridan. Nama saya Akhyar. Selamat datang di episode perdana kita yang akan membahas tentang pemaksimalan aset di tanah Papua, lebih khususnya Kabupaten Biak Numfor. Telah hadir di samping kita narasumber, langsung pelakunya yang menghadirkan solusi ini, Pak Umam dan Pak Ferry. Selamat datang, Pak. Selamat datang Pak Umam, Pak Ferry. Mas Ridan, Mas Akhyar. Apa kabar Pak Umam? Alhamdulillah baik. Pak Ferry gimana? Alhamdulillah baik juga. Udah berapa lama di Jayapura ini, berdinas di Jayapura? Saya 1 bulan 1 tahun. 1 bulan, 1 Satu tahun, bulan, 1 tahun, Pak. 1 bulan mungkin Kalau satu maksudnya ya. bulan. 1 bulan, 1 tahun. Ya, Pak Ferry kalau juga? Saya udah 2 kalender di sini. 2 kalender. Jadi mohon dipertimbangkan. Mungkin bagi teman-teman di DJKN Pusat bisa Bisa mendengarkan Pak Ferry ini. kata gini, kata gini. Oke, langsung saja Pak, mungkin. Gimana kok bisa aset negara ini dimaksimalin untuk Bentar. Tebak-tebakan dulu. Oh iya, tebak-tebakan dulu. Di sini kita mau main tebak-tebakan dulu. Silakan Yar. Tebak-tebakan karena kita dari DJKN dan dari kami DJKN Papua, Papua Barat, Maluku, kita tebak-tebakannya tentang aset. Gimana? Kan kalau aset misal nih, tebak-tebakan ya, Pak. Apa nih? Aset dulu dan Oke, saya dulu ya. Aset apa yang bisa parkur? aset bisa parkur. Aset bisa parkur. Ayo. Eh, Ada yang bisa? Kalau saya taunya aset yang bisa nyanyi, aset irama. aset irama. Aset Bukan itu Roma Irama. Kan dia irama deh. Penyanyi dangdut juga. Oh, mohon maaf Pak, beda generasi. Aset yang bisa parkur. Aset yang bisa parkur ya. Masih tahu. Aset yang bisa parkur. Emang ada aset yang bisa parkur? Ada. Aset yang bisa parkur. Mungkin para penonton ada yang bisa jawab. Tulis tuh kolom komentar ya. Jangan lupa kalau punya tebak-tebakan tentang aset bisa ditulis di komentar nanti ya Kolom biar komentar. kita bisa. Biar kita bisa Biar sampaikan bisa di kita- episode selanjutnya. Ada ide-ide juga untuk tebak-tebakan lucu. Aset yang bisa parkur, aseto. Akaseto. Akaseto. Gak pernah lihat. Maksudnya- Coba lihat TikToknya deh. Dia bisa lari-lari, cartwheel, naik rumah. Terus yang paling kerennya, poninya tetap Poninya tetap nih kayak Pak Umam kayak gini. Sampai di atas. Nah, Udah ada yang nemu mau belum? tebak-tebakan lagi. Udah nemu belum? Aku ada nemu nih. Apa? Aset apa yang dari tanah Sunda? Aset sunar ya itu. Aset yang dari tanah Sunda, Kang Aset. Asep maksudnya guys. Asep. Oke Pak, Dari mungkin Pak Umam, Pak Ferry ada nggak? Mungkin. Tidak ada. Wah, narasumber harus menjaga kewibawaannya ya. Baik, selanjutnya mungkin langsung aja ya Pak ya. Kok bisa Pak DJKN Kemenkeu ini ngurusin lapangan futsal Pak? Silakan Pak. Lapangan futsal. Saya rasa sebenarnya mungkin ini perlu diluruskan. Sebetulnya nggak hanya DJKN yang sepengetahuan saya itu ngurusin lapangan futsal. Kami di sini ada beberapa eselon 1 lain ya dari Kemenkeu dan mungkin juga kantor lain
kita bekerja dari hari Senin sampai Jumat. Dan Sabtu Minggu kosong toh. Nah, itu mungkin banyak yang mengisi waktu dengan main futsal. Nah, makanya di Kanwil ini yang ngurusin lapangan futsal itu malah sudah dibagi rata. Ada yang ngurusin patungan, ngurusin lapangan, ngurusin iuran bola. Itu maksudnya. Benar-benar Pak. Sudah diperhatikan betul-betul. Kepala Ternyata saya tuh udah- bercanda. serius banget Pak Umam nih. Iya. Oh ternyata Iya, bercanda. ternyata bercanda. Jadi begini, kembali ya di sini sebetulnya yang lebih kompeten menjawab karena ini terkait salah satu proyeknya DJKN ya, kompetisi inovasi, dan salah satu PIC-nya diketuai oleh Mas Ferry Koin ya. Mungkin beliau yang bisa menjelaskan terkait lapangan futsal. Siap. Silakan. Silakan Bapak Pak Ferry. Terima kasih Pak Umam nih. Sebenarnya tadi jawaban Pak Umam udah bagus ya. Literally ngurusin lapangan futsal ya. Literally. Jadi memang tadi yang disampaikan Mas Ridan tadi soal lapangan futsal, kenapa sih DJKN sampai ngurusin, sampai terlibat masuk di situ kan lapangan futsal. Jadi kalau kita semua tahu, mungkin belum banyak yang tahu nih soal DJKN. Mungkin kalau pajak, KPPN, Bea Cukai semua sudah tahu nih. Nah, kalau DJKN ini belum banyak yang tahu nih apa sih DJKN? Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Nah, kekayaan negara itu apa? Salah satunya aset negara. Nah, memang di kita banyak sekali salah satu fungsi dari DJKN adalah pengelolaan, dan di mana kita diminta juga untuk melakukan optimalisasi aset, sekaligus bagaimana aset negara tersebut bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Nah, memang tidak semuanya atau tidak aset bisa atau begitu saja digunakan untuk langsung untuk kebutuhan entertainment rakyat seperti lapangan futsal tadi. Tapi bagaimana bisa DJKN bisa menjadikan aset tersebut sebagai lapangan futsal, itu adalah sebagai langkah optimalisasi aset negara yang ada di Satker. Satker itu apa ya? Kalau kantor-kantor yang kebetulan aset tersebut tidak digunakan, tidak dipakai, tidak difungsikan, dan artinya kantor tersebut untuk penggunaan misal tanah atau apa sudah cukup. Nah, ini ada yang kosong nih. Nah, kita bisa sebagai ya tadi bahwa disebutkan dari Mas Rida nih, kebutuhan akan sarana prasarana olahraga publik itu kan memang di sana dibutuhkan. Nah, disitulah masuknya kita pakai di situ, kita optimalisasikan sebagai lapangan futsal seperti itu. Jadi ada dua hal. Pertama, bisa untuk pemeliharaan, ada perawatan, ada. Jadi aset itu tidak nganggur. Nah, kedua, ada manfaat buat masyarakat. Jadi di situ peran langsung DJKN seperti itu. Luar biasa sekali ya Pak. Ternyata peran DJKN di tanah Papua ini ternyata banyak juga ya Pak ya. Dan juga maksudnya seperti tadi bahwa teman-teman barangkali yang ada yang belum tahu gitu. Jadi ternyata Kementerian Keuangan ini nggak cuma pajak, bea cukai, ternyata ada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN. Yang tadi tugasnya seperti yang dikatakan Pak Ferry, yaitu untuk mengelola aset negara gitu. Wah. Tapi untuk lapangan futsal itu sendiri Pak, kan tadi Bapak ngebahas tentang kantor yang asetnya udah maksimal ya Pak ya. Untuk konteks lapangan futsal di Kabupaten Biak ini sendiri itu kantor apa Pak? Rencana optimalisasi yang tadi dijelaskan oleh Pak Ferry terkait lapangan futsal itu ada salah satu lapangan dalam satu areal GKN yang masih bisa dioptimalisasi. Kalau judulnya itu jargon atau tema yang dibangun oleh teman-teman di KPKN Biak adalah modernisasi lapangan futsal. Nah, itu mau diatur sedemikian rupa sehingga ada lapangan itu layak, bisa dipakai untuk futsal, dan juga memanggil minat masyarakat sekitar untuk hadir di situ untuk menggunakan lapangan futsal tersebut. Jadi Satkernya GKN. jadi saat keren namanya GKN di Itu Kabupaten Biak. Biak. Ya, di Biak, Kabupaten Biak Numfor. Oke. Tadi Bapak ngebahas sedikit tentang BMN. Emang BMN itu sendiri apa ya Pak?
kalau BUMN itu kepanjangannya itu kalau di barang milik negara. Mungkin kalau di masyarakat umum lebih mudah menyebut ya aset negara tadi. Nah, kalau BUMN itu apa sih? Ya BUMN itu barang-barang yang diperoleh dari beban APBN. Artinya dia dibeli dari APBN atau perolehan lainnya yang sah. Nah, perolehan yang sah itu ada apa sih? Misal dari hibah Pemda, hibah pemerintah pusat, hibah swasta atau masyarakat. Kemudian berasal dari kontrak kerja, kayak kontrak kerja karya migas atau gas bumi. Kemudian bisa juga dari rampasan. Ini kalau teman-teman nih yang paling suka nih rampasan dari KPK. Wah. Kalau mungkin teman-teman ada yang pernah dengar lelang nih? Pernah, KPK, pernah. HP masih keren-keren, barang-barang keren itu. Dan ada juga yang itu berdasarkan peraturan perundang-undangan itu ditetapkan sebagai barang milik negara. Nah, itu contohnya aset milik asing. Itu yang berdasarkan undang-undang ditetapkan sebagai barang milik negara. Itu jadi intinya semuanya perolehan yang dibeli dari uang negara dan berasal dari negara. Oh, jadi ternyata BUMN itu ya, pembahasannya sangat menarik ya Pak ya. Seperti tadi perolehannya juga banyak, ada dari belanja dan sebagainya, pokoknya yang berasal dari APBN gitu ya Pak. Nah, kalau tadi kan kita bahas tentang optimalisasi BUMN lapangan futsal di Biak. Kira-kira ada nggak sih Pak optimalisasi BUMN lainnya yang dikerjakan oleh Kanwil JKN Papua Barat dan Maluku? Mungkin Pak Umam? Banyak sekali. Kita kan setiap tahun sering kita dengar PNBP. Salah satunya itu yang besar dari pemanfaatan aset. Pemanfaatan aset termasuk yang di Papua Barat dan Maluku ya, di lingkup Kanwil DJKN itu banyak sekali. Kalau yang sedang dikerjakan yang simultan juga dengan tadi futsal optimalisasi, itu kita juga ada sedang mengerjakan di Satker Lanut Silas Papare. Nah, di situ Satker Lanut Silas Papare dari bulan April 2021 sudah berkoordinasi dengan kami memetakan potensi-potensi yang ada, terus merencanakan akan membuat apa, dan runtutan-runtutan yang kita lakukan itu sudah berjalan, bahkan sampai sudah muncul izin prinsip dari Kasau terkait apa yang sudah mereka rencanakan. Kalau yang sudah berjalan banyak sekali dan sudah menjadi PNBP yang selalu kita laporkan kan tiap tahun. Jadi yang Silas Papare itu sendiri hasil yang diharapkan tuh apa Pak? Kalau di Biak kan lapangan futsal nih, bentuknya itu yang bisa kalau bentuknya kita kan lihat. juga melihat kondisi sekitar, latar belakang kenapa kita memetakan ini, kenapa kita ingin membuat ini gitu. Nah, di Silas Papare itu ada satu sisi aset yang ada di jalur strategis, namun saat ini masih underutilized atau idle, yang nganggur, tidak terpakai. Itu kita merencanakan untuk membangun, istilahnya itu kami sepakati adalah sentra ekonomi terpadu. Dia akan membuat sentra UMKM ya. Kalau bentuk kasarannya kita akan membuat seperti rest area di tol. Tapi di situ isinya nanti UMKM, terus berisi kuliner ya, terus oleh-oleh khas Papua gitu. Terus juga termasuk di situ akan ada minimarket, terus musola, karena di situ juga merupakan selain jalur antar kabupaten juga jalur menuju tempat wisata di situ. Salah satunya ke arah Teletabis ya, Bukit Teletabis. Bukit Teletabis, salah satu tempat wisata yang bagus tuh di Papua. Barangkali teman-teman ada yang mau datang ke Papua bisa mampir ke Bukit Teletabis tuh. Cukup underrated ya. Cukup underrated. Orang-orang luar nggak tahu kalau ada Bukit Teletabis. Tapi saya bahas lagi Pak. Tadi kan ini Lanut ya. Lanut kan landasan udara apa lapangan udara? Iya, TNI ya, TNI AU. Tadi bikin kayak rest area. Iya. Saya kira landasan udara itu apa pesawat berhenti di tengah jalan rest area, terus tiba-tiba supirnya pesen pop mie atau gimana tuh Pak? Apa maksudnya rest area tuh bukan gimana, bukan Pak? rest area ini kan, bukan rest area pesawat Bukan kan? area pesawat dong. Jadi kalau ini sama ya, konotasinya sama dengan dulu pernah akan dibuat tol laut. Itu bukan tol yang ada di atas laut, sama rest area yang dibuat yang asetnya tercatat oleh Lanut. Bukan berarti rest areanya ada di Rest areanya ada di luar. Di atas. angkasa. Saya kira pilotnya keluar pesen kopi kan.
pramugarinya nawarin risoles. Kalau bisa seperti itu pun penumpang juga mungkin saya rasa enak juga. Mas pilot tolong berhenti di belakang. Bisa turun di tengah jalan gitu ya, Boy. Aus nih. Kayak bis ya, kayak bis antar kota. Ada yang kebelet ya. Ada yang masuk. Cangcimen. Jadi ini mungkin perlu kita luruskan lagi ya. Jadi pemanfaatan itu memang memanfaatkan aset bukan memang tidak ada hubungannya sama tusi. Jadi ada suatu sisi-sisi aset yang underutilized, yang nganggur itu bisa dimanfaatkan, bisa dioptimalisasi dengan pemanfaatan. Contohnya disewakan atau pinjam pakai atau pemanfaatan dalam bentuk pemanfaatan lainnya juga. Itu seperti itu. Ya, jadi mungkin menyambung Pak Umam tadi bahwa tadi optimalisasi, artinya kita pemanfaatan yang paling tinggi di daerah tersebut. Nah, untuk aset yang disebutkan Pak Umam tadi yang punya lanut itu memang disampaikan di pinggir jalan. Dan di situ udah banyak, memang lalu lintas cukup ramai ya. Menuju mana? Menuju tadi Bukit Teletabis juga. Nah, di situ yang paling bagus di tempat situ apa sih? Dijadikan apa? Nah, itu tadi contohnya jadi UMKM. Itu nanti ada ilmunya lagi, ribet itu. Nanti bisa ada namanya ilmu penilai lagi. Ribet itu nanti. Nah, itu intinya jadi gini, optimalisasi yang paling tinggi bisa optimal itu apa sih? Dimanfaatkan sebagai apa? Dan tentu saja itu tadi bahwa aset tersebut harus aset yang dalam tanda kutip nganggur gitu. Seperti itu. Ini sangat menarik ya, karena kalau orang awam mungkin ya, dengan pikiran awam saya, aset-aset negara tuh ya bentuknya gedung, bangunan, perkantoran. Tapi ini benar-benar memajukan ekonomi masyarakat, langsung turun terjun ke UMKM gitu ya. Kedepannya sendiri, rencana kerja dari Kanwil DJKN Papua Barat dan Maluku ini akan seperti apa, Pak? Dalam konteks aset negara terlebih di tanah Papua ini, Pak. Silakan mungkin Pak Ferry. Ya, kalau ini, jadi memang di kita DJKN sebagai bagian dari Kemenkyu ya, artinya sebisa mungkin silo-silo antar eselon 1 tuh berkurang dan juga pekerjaan yang bisa kita tangani bersama yang untuk langsung kepentingan masyarakat bisa dikerjakan bersama. Nah, itu diciptakanlah Kemenkyu 1 di mana tadi mungkin di timnya Pak Umar nanti bisa lebih menjelaskan lebih detail bahwa untuk masalah optimalisasi aset yang ada di Lanut tadi itu tidak hanya JJKN yang berperan di situ, tapi kita juga berusaha melibatkan KPPN dari DJPB, kemudian KPBC dari DJBC, dan nanti mungkin ke depan apabila lebih sudah besar lagi kan melibatkan juga orang pajak. Terkait sosialisasi awareness soal pajak dan lain-lain. Artinya memang ke depan ya selain ini ya DJKN yang spesifik untuk masalah pengelolaan aset, tapi kita juga bekerja sama nih merangkul semua unit eselon 1 terutama yang ada di Papua ini agar kita bekerja bersama untuk meningkatkan perekonomian bumi Papua ini. Nah, kemudian juga kita ingin melibatkan ini kalau Special Mission Vehicle SMV itu saat ini sudah ada pojok SMV kalau nggak salah di Aceh. Nanti ke depan semua diharapkan ada pojok SMV di sini yang bisa didirikan di Kanwil DJKN Papua Barat dan Maluku ini untuk sebagai agar peran bentuk kehadiran pemerintah atau dalam hal ini mungkin lebih spesifik Kementerian Keuangan lebih luas lagi di luar mungkin yang saat itu sih kalau DJKN masalah aset, Pak DJP masalah pajak, DJBC masalah bea cukai atau apa. Jadi di situ ada LPII, Geodipa, kemudian infrastruktur, perumahan dan lain-lain itu diharapkan ada di sini sehingga peran kita ke masyarakat, terutama masyarakat Papua itu pertama lebih luas bidang yang bisa dibangun, bidang yang bisa dibangun juga
lebih langsung bisa mengena ke masyarakat langsung. Jadi tidak seputar administrasi dana lain seperti itu. Pak Umam ada yang ingin ditambahkan? Oke, menyambung penjelasan Pak Ferry tadi. Yang pertama ya mungkin yang lebih luas dulu, sebetulnya kita di DJKN Papua dan seluruh DJKN yang mungkin di mana-mana itu kita sudah melakukan pemetaan ya melalui evaluasi kinerja BMN namanya evaluasi kinerja BMN, dan satu lagi pengukuran kesesuaian BMN dengan standar kebutuhannya. Jadi bahasa gampangnya seperti itu ya, dengan standar kebutuhan. Dari situ akan kelihatan mana aset-aset yang digunakan sudah optimal atau mana yang belum optimal. Sehingga nanti bisa belum optimalnya ini kita bisa optimalisasi entah dengan pemanfaatan atau optimalisasi yang lainnya ya. Itu yang lebih umum. Terus lebih spesifik lagi ke yang sudah kita lakukan tadi seperti disampaikan Pak Ferry tadi. Nah, dari apa yang sudah kita laksanakan dengan Lanut Silas Papare, itu kita sudah ada di tahap terakhir kemarin kita koordinasi dengan Lanut, dan sekarang sudah melakukan pemetaan terhadap desain yang akan dibangun seperti apa dan pembiayanya seperti apa, meterannya bagaimana gitu. Itu kita sudah bareng berkumpul dengan teman-teman dari Direktorat Jenderal Pajak, Perbendaharaan dan Bea Cukai. Nah, ternyata ketika kita berkumpul kita membahas tentang UMKM ini, kita ternyata memiliki kesamaan misi masing-masing. Untuk di DJKN kita misinya optimalisasi aset dengan pemanfaatan untuk menerima PNBP. Salah satu manfaatannya adalah membuat sentra UMKM. Yang di Direktorat Jenderal Pajak ternyata mereka ada salah satu tusi, ada satu bagian yang incas untuk melakukan pembinaan UMKM. Yang kedepannya mungkin nanti mereka akan menjadi WP ya, wajib pajak gitu. Terus dari Bea Cukai ada juga satu unit yang mempunyai tusi melakukan pembinaan atas UMKM yang memiliki potensi ekspor. UMKM juga ada 3. Perbendaharaan juga sama, dia juga punya ada satu bagian yang memiliki tusi dalam penyaluran dana ya, KUR atau UMI, itu juga arahnya nanti ke UMKM. Berarti pelaksanaan Kemenq1 di Papua ini sudah ada rencana plan-plan ke depannya itu mau bagaimana, dan setiap dari kantor-kantor direktorat itu udah mau ngapain aja itu udah ada gitu ya Pak? Sudah, kami baru satu kali ya, yang rapat resminya baru satu kali, dan itu baru beberapa hari yang lalu, minggu lalu rapatnya. Baru kita melanjuti yang pemanfaatan aset yang Lanut tadi, salah satunya itu. Kemenq di Papua udah satset berarti ya Pak ya, udah tidak, maksudnya biar Kemenq1 ini tidak jadi slogan aja gitu kan, biar ada pelaksanaannya bagaimana, dan dan yang menjadi poros pelaksanaannya adalah UMKM gitu ya Bang. Mungkin bisa jadi contoh untuk teman-teman di daerah lain ya kan ya. Yoi, inspirasi, referensi untuk teman-teman Kementerian Keuangan di daerah lain. Apalagi kita kan juga habis pandemi dan Betul. UMKM kan juga terdampak cukup berat ya gara-gara pandemi ini. Semoga dengan pelaksanaan Kemenq1 ini kita bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi untuk kembali normal, bahkan melesat dibanding sebelum pandemi. Pak Umam sama Pak Ferry jadi keren banget kayaknya. Terlambat tahunnya. Baik, mungkin untuk episode kali ini itu dulu Pak Ferry, Pak Umam. Terima kasih banyak telah hadir di episode perdana ini untuk membagikan Selamat lapangan episode futsal perdana. ini. Alhamdulillah. Terima kasih juga bagi teman-teman yang udah menonton acara Siniar Yoteva ini. Semoga dengan adanya acara ini teman-teman bisa lebih tahu apa itu DJKN, bagaimana kerja di DJKN, terus apa juga yang tentang aset negara, kehidupan per-PNS-an, mungkin bisa kita lihat di episode selanjutnya. Baik, akhir kata dari kita. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sebelum menutup kita jargon dulu. Jadi nanti pas saya ngomong Siniar Yoteva, kita mengarah ke kamera. Itu sudah. Contoh ya, biar saya bilang Siniar Yoteva, Mas Lidan mempraktekkan. Siniar Yoteva. Itu sudah. Kita coba ya, Pak ya. Kita coba, Pak. Baik. Siap. Kamera yang situ. Kamera ya. utama. Oke. Dari saya. Siniar Yoteva. Itu sudah. Terima kasih. Dah, teman-teman. Terima kasih kepada para Sobat Yoteva yang telah menyaksikan Siniar episode kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe pada akun channel YouTube kami.
Kami juga mohon dukungan kepada Sobat Yotefa, kepada kami DJKN Papua Barat dan Maluku, dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi tahun 2022 dengan tidak memberikan imbalan apapun dalam segala pelayanan yang diberikan oleh kami. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dengan moto Noken Ale. Inovatif, Kompeten, akuntabel, dan agile. Siniar Yutefa. Itu sudah.